Dan pada saat itu saya baca munjiatnya sambil nangis. Oh, jadi ikutan nangis. Dalam hati saya bilang sama Allah, ya Allah, tolong anak saya jangan sampai tersingkir. Tolong berhenti di angka 45 aja ya Allah. Saya yakin Engkau mendengar doa saya yakin Engkau akan membantu saya. Saya yakin Engkau akan menolong saya dan akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Aku masih terharu. Lihat deh, belakangnya bagus ya. Kalian ada nggak followers selama aku, subscriber lama aku? Tahun 2020 aku bikin di dapur juga, cuman dapurnya Masya Allah tabarakallah. Coba deh kalau kalian masih ingat, ya Allah belakangnya bener-bener ya. Ntar deh aku kalau ketemu ya, soalnya kan video aku udah 1000-an lebih, nyarinya pusing juga. Nanti kalau kalian ada yang ketemu, kalian kasih tahu aku ya. Oke, tapi mohon maaf, ini anak aku lagi mandi, jebar-jebur kedengeran, nggak apa-apa lah ya. Kita mah sudahlah, begitulah, tidak ada estetik-estetiknya emang emak-emak satu ini. Aku kali ini akan bacain kisah dari teman-teman kita ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajian sholawat, kalau mau kirim testimoni langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com atau ke nomor 0813 1543 0565. Dan ya udah sih gitu aja sih. Kalau mau beli buku teman-teman bisa klik link di deskripsi box di bawah. Ya Allah, ini kenapa banyak sekali keringat bercucuran, ya Allah. Lanjut aja deh ya. Terus berantakan nggak di belakang? Nggak apa-apa lah ya berantakannya, namanya juga di dapur ya. Aku mau bacain kisahnya Mbak siapa dulu ya? Tadi aku udah screen nih ceritanya. Ini udah, Mbak ini udah. Ade, jangan berisik Ade, Mami lagi bikin video. Ade. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak apa-apa kan ya, gitu ya seada-adanya ya. Lanjut, ini kisah dari Mbak Rahma asal Banjarmasin. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahma di Banjarmasin. Halo Mbak Rahma, salam kenal ya. Saya mau kasih testimoni dari mengamalkan salawat munjiat yang masih anget, Cila anget kayak kue. Baru banget saya alamin. Ini 14 Juni nih ngirim testimoninya. Sebenarnya sudah banyak keberkahan yang saya dapat dari mengamalkan salawat munjiat, cuman saya merasa kejadian ini benar-benar luar biasa menurut saya. Saya mulai ya Mbak ceritanya. Anak saya yang sulung tahun ini lulus SD dan mau melanjutkan ke jenjang SMP. Dia sangat ingin masuk ke sekolah favorit pilihannya, sedangkan untuk masuk ke sekolah itu nggak mudah karena saingannya banyak. Untuk masuk ke sekolah tersebut ada 4 jalur yang disediakan. Yang pertama jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu. Kita tidak menggunakan jalur ini karena kita tidak termasuk dalam persyaratan ini. Yang kedua jalur domisili, jarak dari sekolah. Kebetulan jarak dari rumah ke sekolah 3 km lebih, jadi nggak mungkin pakai jalur ini. Yang ketiga jalur prestasi akademik, nilai raport kita hanya punya kesempatan dengan jalur ini. Jadi dari raport ya. Jalur prestasi non akademik menggunakan sertifikat lomba, sedangkan anak saya tidak pernah aktif dalam perlombaan di sekolah. Singkat cerita, akhirnya saya cari info tentang sekolah yang anak saya ingin, mulai dari nilai tertinggi dan terendah tahun kemarin sampai cari info tentang jalur mandiri yang berbayar. Setelah kelulusan saya lihat nilainya dan saya berpikir positif bahwa anak saya bisa masuk dengan jalur ini karena nilai anak saya masih di atas dari nilai terendah tahun kemarin. Akhirnya hari pendaftaran tiba tanggal 10 sampai 12 Juni 2025. Anak saya mendaftar bareng 2 orang temannya. Hari pertama kita belum mendaftar karena kita memantau untuk nilai-nilai yang udah masuk. Di hari kedua kita berencana mendaftar, semua berkas sudah siap kita input, tapi qadarullah ternyata ada kesalahan untuk nilai anak saya, jadi kita harus ke sekolah untuk perbaharui nilainya. Sedangkan waktu sudah mendekati tutup pendaftaran, alhamdulillahnya kita masih sempat untuk mendaftar. Dan anak saya
berada di urutan ke-24 dari 51, aman ya. Sedikit lega karena posisi anak saya berada di urutan tengah. Hari ketiga adalah hari terakhir pendaftaran, terjadi hal di luar pikiran saya. Merinding saya ceritanya dari sini, aku belum baca aja udah ikutan merinding Mbak, ya Allah. Pas saya buka linknya, bom gitu ya, bom, saya kaget banget Mbak. Anak saya udah turun 10 angka jadi urutan ke-34. Padahal masih jam 10. Saya langsung ambil wudhu untuk melaksanakan sholat duha. Dan saya tinggalkan semua aktivitas saya dan saya qomat kamit, sholawat tanpa henti. Saya nggak berani, aduh terharu ya. Ini benar perjuangan seorang ibu ya, Masya Allah nih, patut kita tiru ya teman-teman ya. Saya nggak berani lihat HP lagi, tapi saya dengar dari luar suara anak dan suami saya cek link tiap jam. Jam berikutnya turun 38.40. Teman anak saya yang satunya sudah tersingkir ke pilihan kedua karena nilainya di bawah anak saya. Kita bisa pilih 3 sekolah pada saat pendaftaran. Pada saat itu saya baca munjiatnya sambil nangis. Oh, jadi ikutan nangis. Dalam hati saya bilang sama Allah, ya Allah tolong anak saya jangan sampai tersingkir. Tolong berhenti di angka 45 aja ya Allah. Saya yakin Engkau mendengar doa saya yakin Engkau akan membantu saya. Saya yakin Engkau akan menolong saya dan akhirnya jam mana tadi tuh hilang lagi. Kepotong sedihnya kan. Netes lagi bentar. Mbak kamu tuh bikin luntur make upku aja deh. Aduh ya Allah. Tapi saya sampai mana coba tadi dia masa penutupan kok jadi penutupan? Dan akhirnya jam penutupan telah tiba. Di saat penutupan pendaftaran anak saya udah turun lagi di urutan 43. Tapi saya masih belum tenang karena masih ada waktu untuk verifikasi data. 2 hari berlalu akhirnya tiba hari pengumuman. Saya mencoba memberi pengertian kepada anak saya apabila hal terburuk terjadi tidak lolos dan dia bisa mengerti. Akhirnya kita buka link hasil seleksi dan alhamdulillah anak saya keterima dan berada di urutan 44 dari 51 anak turun 1 angka. Saya langsung peluk anak saya, langsung sujud syukur sambil nangis, ya Allah. Doa ibu untuk anaknya itu nyata adanya Mbak, dan saya baru mengalami ini sebagai ibu dalam waktu yang singkat. Allah mendengar doa saya dan mengabulkannya Mbak Mel. Tidak henti saya mengucap syukur sama Allah Mbak Mel, rasanya nggak percaya sampai berulang kali saya cek nama anak saya lagi dan saya kemarin tolong berhenti di angka 45 doanya ya. Dan Allah mengabulkan di angka 44 Mbak Mel, Masya Allah. Saya ngetik ini aja masih ngerasain merinding dan berkaca-kaca mata saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sementara cerita saya sampai sini dulu Mbak Mel. Saya nggak bisa berkata-kata lagi selain mengucapkan syukur Alhamdulillah. Salam sehat untuk Mbak Mel dan keluarga. Wassalamualaikum. Masya Allah, the power of salawat yang dirasakan sama Mbak Maya di Banjarmasin tadi ya? Di Banjarmasin, Mbak Maya, Masya Allah, terharu loh aku loh. Ini bukan kisah tentang lunas hutang dalam semalam, bukan tentang tiba-tiba dapat duit 1 miliar ya teman-teman ya. Ini tentang doa seorang ibu ya yang tulus untuk kesuksesan anaknya. Untuk anaknya menggapai cita-citanya, menggapai impiannya, dan Masya Allah, the power of doa seorang ibu yang berikhtiar dengan sholawat, kabul. Luar biasa banget Mbak. Masya Allah kan. Nah buat yang suka padanya Mbak, emang bisa ya? Bisa gak sih Mbak kalau kita sholawatan untuk anak kita supaya doanya terkabul, supaya anak kita dapat kerja? Bisa gak sih Mbak kita sholawatan supaya ngedoain supaya utang orang tua saya lunas? Bisa lah ya. Teman-teman, kita tuh minta apa aja ya bisa banget sama Allah selama doa itu baik ya. Jangan minta keburukan ya kan. Ya siapa sih yang mau minta keburukan gitu kan. Kita doa apapun Allah tuh kabulkan. Tapi ya biar lebih cepat dikabulkan, kita dorong doa kita dengan membaca sholawat. Kan banyak penghalang ini. Salah satu penghalang doa kita terkabul itu kan dosa ya teman-teman. Maka hancurkan nih dosa-dosanya nih. Yang sebagai penghambat doa terkabul dengan salah satunya membaca sholawat. Istighfar juga pastinya. Tapi kalau kita baca sholawat itu udah pasti. Ketika kita membaca 1 sholawat Allah balas 10 kali lipat. Langsung tuh dapat 10 ampunan dosa dan dapat 10 rahmat.
Mbak Maya di Banjarmasin kepengen banget anaknya tuh, "Ma, aku maunya di SMP itu, Ma, sekolahnya, Ma." Tapi ada 4 jalur. Jalur pertama nggak mungkin, jalur apa tadi afirmasi. Jadi untuk yang tidak mampu nggak mungkin, tidak masuk kategori. Kemudian yang kedua lewat jalur jarak, tidak mungkin juga karena jaraknya lumayan jauh. 3 kilometer katanya. Kemudian lewat jalur apa lagi ya? Kayak penghargaan-penghargaan, nggak mungkin juga anaknya nggak pernah ikut lomba-lomba di luar sekolah. Nah, cuman yang terakhir nih, lewat jalur akademik dari nilai-nilai dan Masya Allah sama Allah dimudahin. Sempat udah turun nih peringkatnya nih, udah peringkat ke-38 gitu ya. Dan itu masih berapa menit lagi gitu udah kacau, udah sedih, udah nangis. Mbak Maya langsung ambil wudhu, meninggalkan segala aktivitasnya hanya untuk baca sholawat munjiat, minta tolong. Baca munjiatnya udah sambil nangis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dibacanya sambil mohon tolongin ya Allah, anak saya mau sekolahnya di SMP ini ya Allah, tolongin bantu anak saya ya Allah. Peringkatnya jangan turun lagi ya Allah sampai peringkat 45 aja ya Allah, karena peringkatnya itu paling rendah 51 kan. Terus aja baca, kalau suami sama anaknya lagi ngecek terus kan, ngeceknya online ya, turun naik turun gitu kan ya peringkat-peringkat ya. Dan Masya Allah 2 hari kemudian saat waktunya melihat hasil gitu ya, masuk nggak nih di sekolah pilihan pertama nih. Dan mbaknya udah mempersiapkan, Nak kalau kamu misalnya nggak lolos jangan berkecil hati ya dan bla bla bla, dijelasin. Iya mah aku nggak apa-apa kok. Dan Masya Allah lolos di peringkat 44. Mintanya sama Allah 45. Kata Allah udah 44 deh, aku naikin 1. Masya Allah. The power of salawat. Aku makanya terharu banget dengar kisah ini, bacain ceritanya Mbak Maya, karena ya segitu luar biasanya pertolongan Allah teman-teman, selama kita yakin. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bingung nih ya, ini kita kembali ke masalah utang, karena masalah rumah tangga itu kebanyakan hutang masalah orang dewasa tuh hutang itu paling banyak ya. Teman-teman udah ada tagihan, udah bingung mau gimana lagi, sepertinya tidak ada jalan, semuanya buntu, tidak ada yang bisa membantu. Langsung aja ambil wudhu, sholat teman-teman. Terserah sholat apa, di situ lagi malam, kamu sholat malam, atau kamu posisi sekarang lagi pagi, kamu sholat duha, posisinya di waktu zuhur, kamu sholat zuhur atau asar, kamu buruan dah. Tinggalkan segala aktivitasmu, ngadu sama Allah, minta tolong sama Allah. Tapi kalau kamu lagi nggak kerja, kalau kamu lagi kerja jangan meninggalkan kerjaan, aku nggak mau kerja dulu, aku mau fokus ya jangan. Ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bekerja nih, misalnya teman-teman orang kerja kantoran gitu ya. Teman-teman juga udah buntu nih, besok tagihan. Bingung kan? Gak mungkin nih aku aku libur kerja, ambil cuti. Ya kalau misalnya bisa ngambil cuti, ya ambil cuti buat sholawatan seharian misalnya. Tapi jangan curang, jadi korupsi waktu gitu. Jangan seperti itu. Kalian bekerja tapi kalian tinggal-tinggal kerjaan, kalian buat sholawatan ya jangan teman-teman. Kalian baca sholawat sambil aktivitas, sambil kalian tetap bekerja. Nah, tambahkan waktunya ya kan, mau ditolong sama Allah ya juga kamu teman-teman, kita juga mau untuk berkorban waktu. Bangun malam meskipun harus berangkat pagi kerja, bangun malam jam 3 baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Terus begitu, atau sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Sepanjang malam tuh, sepanjang pagi sih, kan kita sholat malam kan pagi jam 3 sampai 4 ya, sampai subuh. Nanti di jalan baca lagi, yakin ada pertolongan. Ada yang pada jatuh tempo tapi kondisi kerja nggak mungkin baca salawatan di atas sajadah. Cepet banget ngomongnya ya. Cobain dah, cobain ya. Insya Allah ada jalan. Pasti
Allah mah nggak mungkin nyanyain usaha hambanya. Kita yang males datang ke Allah aja Allah nolongin, apalagi kita yang semangat datang ke Allah. Kita yang sholatnya entar-entar aja masih Allah tolongin, apalagi kita yang ketika azan segera sholat. Allah mah baik banget, kitanya aja nih suuzon mulu sama Allah. Bener gak sih? Ya, jadi ayo semangat teman-teman. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kalau teman-teman sekarang lagi galau, entah apapun yang digalaukan, baca sholawat. Ada juga yang nanya, Mbak, bisa gak sih Mbak sholawat membuka aura kita? Aku katanya ditutup auranya sama orang gitu ya. Di apa-apain biar ketutup auranya. Insya Allah, baca aja. Sambil terus doa, minta ya Allah, kalau memang aura saya ada yang nutup, supaya saya nggak dapat jodoh, tolong bukain ya Allah. Kalau dengan saya berusaha tidak bisa membukanya karena dengan misalnya keterbatasan ilmu saya, iman saya, kalau memang ada yang bisa bukain, pertemukan dengan orang yang bisa membantu saya ya Allah. Nanti sama Allah ditunjukin jalannya teman-teman. Ya, semangat deh pokoknya. Selama kita dekat dengan Allah, pertolongan akan selalu datang. Ya, yang pada tahu aku dari dulu mah udah dah, kalian udah tahu banget dah ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Lihat nih, dapur aku nih. Masya Allah, Mbak Mel, harus ain-ain yang ribet. Jangan sampai pada pikir negatif ya, ntar aku kena ain. Auzubillah ya. Oke teman-teman, makasih semuanya. Semoga kisah kali ini bisa bikin kita makin semangat bersolawat. Yang pada jadi emak, yang pada jadi ibu, doain anaknya ya. Baca sholawat yang banyak, doa kita makbul untuk anak-anak kita. Amin. Semoga Mbak Maya lancar terus rezekinya, dimudahkan urusannya, semangat terus sholawatannya. Amin. Teman-teman juga ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.